Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar siswa-siswi Bapak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 pertemuan di semester genap ini yang mudah-mudahan juga apa yang Bapak sampaikan melalui pembelajaran online, yaitu melalui YouTube dan juga melalui media aplikasi PSMA, dapat kalian ikuti, dapat kalian pahami bersama. Para siswa yang Bapak banggakan, di pertemuan lalu kita sudah masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik merupakan bagian dari materi global yang ada pada konflik sosial. Dan Bapak akan mencoba menjelaskan satu persatu yang Bapak ambil beberapa jenis yang barangkali masih dianggap membingungkan atau belum dipahami oleh kalian semua. Para siswa yang Bapak banggakan, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis konflik yang berjumlah 4. Masih ingat mudah-mudahan ya, tidak dilupakan. Yang pertama adalah konflik konstruktif, kemudian konflik destruktif, kemudian yang ketiga konflik vertikal, dan yang terakhir adalah konflik horizontal. Bapak mengulas pintas biar tidak lupa. Sebetulnya 4 jenis konflik yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu itu sebetulnya mudah, asalkan kalian mau mencari, membaca. Istilah-istilah yang muncul di pelajaran sosiologi itu berkesesuaian dengan penjelasan yang ada di kamus-kamus besar, baik kamus bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian menemukan istilah-istilah dalam mata pelajaran sosiologi yang dianggap asing, Bapak sarankan banyak membaca, banyak membuka buku, baik kamus ataupun buku-buku sosial lainnya. Nah, contoh yang bisa kita bahas, yang kita bisa ulas ya di materi yang lalu, itu ketika kita membahas tentang jenis konflik konstruktif, destruktif, vertikal, horizontal. Itu mudah. Kita cukup melihat bahwa jenis konflik ini saling berpasangan. Konflik yang memiliki sifat berlawanan berarti itu berkaitan dengan sifat yang ada pada jenis itu. Kalau misalkan ada konflik yang memuat sifat yang baik, kemudian dia punya lawan yang negatif, maka masing-masing jenis tersebut memiliki sifat yang dimilikinya. Contoh, ada jenis konflik konstruktif dan juga lawannya adalah konflik destruktif. Secara pengertian, konflik konstruktif adalah konflik yang membangun, konflik yang punya kecenderungan positif. Ada unsur menampung ide, menampung gagasan yang ketika disatukan akan memberikan kekuatan yang baik, kekuatan yang positif dalam sebuah ide gagasan untuk diwujudkan. Jadi kalau kita ingat bahwa konstruktif artinya kan membangun, merancang. Maka kalau dikaitkan dengan konflik, maka konflik ini
ada sisi positif dalam hal membangun ide-ide sehingga kelompok atau masyarakat itu memiliki kekayaan dalam hal konsep, ide, gagasan, dan itu akan semakin menambah kekuatan dalam kelompok tersebut. Jadi kecenderungannya lebih kepada hal yang positif. Itu konflik konstruktif. Nah, kalau kita lawankan dengan destruktif, berarti konflik ini berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Destruk ya, D itu artinya penurunan. Dan destruktif berarti di sini berkaitan dengan sesuatu yang merusak. Maka kecenderungan pihak-pihak yang bertikai ini mereka bukan bekerja sama bahu-membahu untuk hal yang baik, tapi mereka bekerja sama untuk membuat sebuah kerusakan. Mereka melakukan satu perbuatan yang merugikan diri dan juga lingkungannya. Ini ciri khas dari jenis konflik konstruktif dan destruktif. Mudah ya kalau kita menemukan jenis konflik yang saling berlawanan. Demikian juga yang kedua ini, yaitu ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Vertikal berarti arahnya tegak lurus. Horizontal berarti arahnya horizon, mendatar, sama. Maka kalau kita pahami, maka konflik vertikal horizontal ini berkaitan dengan adanya posisi seseorang yang menggambarkan garis tersebut. Adanya konflik vertikal berarti tegak lurus, ada posisi yang di atas, ada posisi yang di bawah. Kemudian ada konflik horizontal. Konflik horizontal berarti di sini arahnya mendatar. Lagi mendatar. Mendatar berarti di sini berkaitan dengan yang kedua, vertikal horizontal tadi, jadi menunjukkan adanya posisi antara seseorang dengan orang yang lain. Vertikal berarti ada atasan, ada bawahan. Ada orang yang berada di posisi paling tinggi, ada yang berada di posisi paling rendah. Nah, ketika ada dua posisi yang berbeda, maka di sini menjadi penyebab konflik itu muncul antara posisi atasan dengan bawahan, antara pimpinan dengan bawahan. Nah, di sini menunjukkan adanya sebuah pertentangan dari dua posisi yang berbeda. Kalau konflik vertikal berarti konflik ini ya bisa kita lihat misalkan di lingkungan pekerjaan, misalkan di perkantoran, antara pimpinan, bos ya, dengan bawahan, karyawan biasa, menimbulkan konflik, misalkan berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian pendapat atau ketidaksesuaian pendapatan misalkan. Itu yang vertikal. Yang horizontal itu berkaitan dengan posisi yang sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua sama. Artinya konflik yang terjadi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang statusnya sama, tidak tinggi, tidak rendah. Contoh di kelas antara siswa dengan siswa, atau di masyarakat antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang lainnya yang statusnya sama dan mereka memiliki konflik. Baik ya, itu sekedar untuk mengingat saja di materi yang lalu. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yang diadakan di pertemuan ketiga ini, yaitu berkaitan dengan jenis lanjutan dari konflik. Tujuannya adalah kita dapat memahami jenis-jenis konflik, juga bisa mencari contoh yang ada di sekitar masyarakat. Untuk jenis konflik yang kedua ini, kita hanya membahas dua jenis konflik saja, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Insya Allah ini mudah. Dua jenis konflik terbuka tertutup. Nah, apa itu terbuka tertutup? Konflik terbuka
merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak, banyak masyarakat secara umum yang mengetahui. Ya, dari istilah terbuka saja sudah bisa kita bayangkan. Terbuka berarti bisa dilihat oleh banyak orang, banyak diamati oleh masyarakat luar, dapat diamati oleh publik. Jadi tidak ditutup-tutupi, tapi setiap orang, setiap masyarakat itu dapat melihat konflik ini. Nah, ini berarti berkaitan dengan konflik yang secara terang-terangan dilakukan. Biasanya berkaitan dengan peperangan, konflik antar negara, konflik fisik yang terbuka. Ya, kalau kita ambil contoh peperangan di Timur Tengah, yaitu antara negara Israel dan Palestina yang sampai sekarang masih terus mengalami gejolak, atau di Irak kelompok-kelompok tertentu yang masih berseteru, dan itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat konfliknya. Itu berkaitan dengan konflik terbuka. Kemudian yang kedua adalah konflik tertutup. Tertutup ini berkaitan dengan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu anggota atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Jadi di sini para pelaku konflik itu tidak setiap orang dapat mengetahui. Konflik ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki ikatan emosional tertentu, orang-orang yang memiliki hubungan emosi atau masalah tertentu. Jadi tidak setiap orang bisa mengetahui, dan kecenderungannya konflik ini akan sengaja ditutupi. Kenapa? Karena apabila diketahui oleh banyak orang, maka akan timbul rasa malu, timbul rasa tidak suka, muncul aib, muncul hal-hal yang buruk yang membuat nama baiknya akan tercemar. Nah, ini adalah konflik tertutup. Jadi pelakunya itu sengaja ketika mereka berkonflik, mereka merahasiakan. Contoh yang bisa kita lihat ya, konflik di keluarga. Ya, misalkan suami istri yang ada masalah, mereka ribut mulut atau saling berdiam diri, yang dia punya masalah yang enggan untuk diketahui oleh anak-anaknya atau enggan untuk diketahui oleh tetangga-tetangganya, sehingga mereka menutupi konflik tersebut sehingga hanya suami dan istri sajalah yang tahu. Itu contoh dari konflik tertutup. Mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah sedikit tapi jelas. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, hanya 2 jenis konflik saja yang kita bahas sehingga dapat kita pahami dengan mudah. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.